Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome back in my channel. Hari ini saya mempunyai pembahasan yang spesial, yaitu mengenai penduduk Indonesia versus penduduk Malaysia. Yang mana penduduk Indonesia dan penduduk Malaysia terdiri dari penduduk asli serta penduduk dari minoritas atau keturunan. Hari ini saya ingin membahasnya karena ini adalah perbedaan yang sangat mencolok antara Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya saya ingin minta tolong teman-teman untuk selalu mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Di sini saya membandingkannya bukan untuk menghina atau mengejek ya teman-teman. Hanya ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan karena hal ini cukup menarik untuk dibahas. Indonesia dan Malaysia memiliki peta geografis yang berdekatan. Yang pertama akan saya bahas adalah mengenai penduduk Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki banyak suku dan ras. Pada intinya, sejarah perdagangan laut yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Indonesia dan di negara-negara sekitar Indonesia yang merupakan kepulauan. Perdagangan jalur laut inilah yang mempengaruhi kedatangan bangsa-bangsa lain ke negara Indonesia dan negara-negara di sekitar Indonesia yang disebut Nusantara. Sehingga pada zaman sekarang kita mengenal adanya warga minoritas atau warga keturunan. Di Indonesia, warga minoritas atau warga keturunan ini membaur dengan orang lokal, bersekolah yang sama dengan orang lokal, berbaur sehari-hari dengan orang lokal, berbahasa yang sama yaitu bahasa Indonesia atau bahasa daerah, sehingga kadang kita tidak bisa membedakannya apabila fisiknya tidak terlalu mencolok atau fisiknya tidak terlalu kelihatan mereka adalah orang keturunan. Sedangkan di negara tetangga kita, negara Malaysia, orang minoritas atau orang keturunan ini tidak terlalu membaur dengan orang lokal. Walaupun mereka sama-sama rakyat Malaysia, tetapi warga keturunan ini sangat mencolok karena mereka berbahasa bahasa mereka. Contohnya apabila keturunan Chinese, mereka berbahasa Chinese. Keturunan India atau Tamil, mereka berbahasa India atau bahasa Tamil. Dan juga mereka mempunyai komunitas tersendiri. Contohnya sekolah. Walaupun ada di antara mereka yang bersekolah di sekolah kebangsaan atau sekolah negara, tetapi kebanyakannya mereka bersekolah di komunitas mereka. Contohnya sekolah Chinese. Dan mereka sehari-hari menggunakan bahasa sesuai dengan kebangsaan mereka. Seperti bahasa Cina, Mandarin, Kantonis atau Hokkien, ataupun bahasa India atau Tamil. Bahkan banyak sekali saya menjumpai orang-orang keturunan ini yang tidak fasih berbahasa Malaysia. Jadi kebudayaan atau culture mereka juga sangat kental. Walaupun di Indonesia mengakui perbedaan agama, tetapi di sana lebih ketara lagi karena setiap perayaan dari bangsa seperti Chinese atau India sangat meriah. Tentu saja itu disebabkan karena keluarga keturunan ini mempunyai komunitas yang besar atau jumlahnya banyak berbanding di Indonesia. Sehingga kalender di Malaysia memiliki banyak hari perayaan dan juga hari libur. Perayaan keagamaan di Malaysia antara perayaan Cina, India, dan Islam lebih kurang sama-sama meriah. Karena di Indonesia mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, maka perayaan yang paling meriah adalah perayaan umat Islam. Dan juga di Malaysia kita sangat mudah mendapatkan makanan-makanan Chinese dan makanan India. Banyak sekali restoran-restoran Chinese dan restoran India. Jadi untuk teman-teman yang beragama Islam, silakan berhati-hati apabila berkunjung ke Malaysia atau Singapura. Jangan sembarangan masuk ke restoran Chinese karena restoran Chinese di sana non halal. Kecuali apabila mereka memang menyediakan makanan yang halal, mereka akan menulisnya ataupun ada logo halal. Tapi teman-teman tidak usah khawatir apabila masuk ke restoran India, karena mereka menyajikan kebanyakannya makanan seperti vegetarian. Dan apabila menyediakan ayam atau daging, maka itu bisa dipastikan halal karena mereka berbelanja di kebanyakan supermarket ataupun pasar-pasar di Malaysia, pemotongannya adalah halal. Yang ditakutkan hanya babi saja, karena orang India tidak makan babi, sedangkan orang Cina di Malaysia dan Singapura, mereka kebanyakannya makan babi. Dan di Malaysia kita bisa menjumpai dengan mudah banyak sekali kuil Hindu dan kuil Buddha. Bahkan perayaan Imlek atau Chinese New Year di Malaysia lebih meriah daripada perayaan Hari Raya atau Lebaran. Kita bisa melihatnya di supermarket, di mall-mall, dan di tempat-tempat wisata. Dekorasi Chinese New Year itu sangat mencolok. Tapi perayaan agama Islam, Hari Raya, dan juga perayaan agama Hindu seperti Deepawali itu pun tidak kalah meriah juga. Berbeda sekali dengan di Indonesia ya teman-teman, walaupun Chinese New Year atau Imlek meriah,
Tetapi biasanya yang paling meriah adalah Lebaran. Perbedaan yang mencolok antara Malaysia dan Indonesia mengenai warga keturunan atau warga minoritas ini dikarenakan pada zaman dahulu pemerintahan Indonesia dan Malaysia menerapkan sistem yang berbeda, kebijaksanaan yang berbeda untuk warga minoritas atau warga keturunan ini. Demikian konten hari ini teman-teman, semoga bermanfaat. Dan saya minta maaf apabila ada kesalahan kata. Di sini saya sekali lagi menekankan, saya membandingkannya bukan untuk menghina atau mengejek, tetapi ini untuk pengetahuan kita bersama. Sekali lagi jangan lupa mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.